Salam jumpa teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang cara memperoleh sertifikat pendidik. Kita sudah sama-sama tahu bahwa seorang guru bisa mendapatkan tunjangan profesi guru apabila dia sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi sertifikat pendidik ini perlu diketahui oleh teman-teman. Bagaimana cara memperoleh sertifikat pendidik itu? Karena masih banyak teman-teman yang belum paham sesuai regulasi yang ada. Jadi hari ini kita coba membahas tentang cara memperoleh sertifikat pendidik. Kita coba bahas sesuai dengan peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Yang mengatur tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan adalah Permendikbud nomor 38 tahun 2020, yaitu tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ini yang mengatur tata caranya. Kita lihat apa yang diatur, tata cara seperti apa yang diatur oleh Permendikbud ini. Kita akan bahas, teman. Inilah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Di dalam pasal 2 Pasal 1 berbunyi, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan satu sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Nah, sertifikat pendidik ini adalah sebagai bukti nyata bahwa Anda, teman-teman guru, adalah tenaga yang profesional. Itu sebagai bukti nyata sertifikat itu. Nah, di pasal 2, apa tujuan daripada sertifikasi itu sebenarnya? Kita akan lihat di sini. Di pasal 2, sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru itu. Nah, jadi sertifikat pendidik itu bisa dimiliki apabila memenuhi kompetensi tertentu seperti yang saya bacakan tadi. Pasal 3 mengatakan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Jadi ini dilakukan pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik tadi. Nah, bukan sesudah S1 langsung dapat sertifikasi pendidik, bukan. Dia harus masuk dalam program PPG. Apa sih syarat daripada syarat peserta PPG itu? Apa sih syaratnya? Kita akan lihat di pasal 4 menyatakan ayat 1, calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini syaratnya teman-teman. Ini ada 6 syarat ya. Ada 6 syarat
yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru apabila mau masuk di calon mahasiswa program PPG. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun D4. Ini sudah semua kita sama-sama tahu. B. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ini. Kalau teman-teman masih diangkat tahun 2016, 17 ke atas, otomatis kalian tidak bisa diterima menjadi calon program PPG. Jadi lihat dulu pengangkatan tahun berapa teman-teman SK daripada teman-teman itu. Jadi harus dilihat guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Sampai dengan Desember 2015. Berarti Januari, Maret sampai Maret, Desember 2016 tidak masuk lagi di dalam persyaratan ini. C. Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini guru di sini, teman-teman, adalah guru yang PNS dan juga guru yang diangkat oleh yayasan, tapi bukan kepala sekolah, bukan guru yang diangkat oleh kepala sekolah ya, tetapi yang diangkat di swasta itu yang diangkat dengan kerjasama, surat perjanjian kerjasama. Yang keempat, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi terdaftar teman-teman, nama guru tersebut terdaftar pada Dapodik Kemdikbud. Kita sama-sama tahu kalau tidak terdaftar di Dapodik ya tidak bisa, karena itu database daripada kementerian untuk melakukan ataupun memverifikasi semua data-data yang ada di SIM PKB ataupun di mana saja. Data Dapodik itu adalah metadata daripada guru-guru. Yang kelima, memiliki NUPTK. Jadi kalau teman-teman belum memiliki NUPTK, jangan harap masuk dalam program PPG. Keenam, telah memiliki dokumen persyaratan. Ya, artinya dokumennya itu ada semua ijazah, ataupun ada yang 5 tadi, yang di atas ini yang saya bacakan tadi. Ini perlu dipahami oleh teman-teman syarat-syarat ini. Jangan nanti syarat ini tidak terpenuhi, Anda melamar, maka Anda akan ditolak. Nah, tahapan pelaksanaan PPG itu, pasal 5, pelaksanaan program PPG dalam jabatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Penetapan kuota nasional. Penetapan kuota nasional ini teman-teman ditentukan oleh menteri. Biasanya didelegasikan kepada direktur ataupun dirjen untuk menetapkan kuota ini. Tetapi atas nama menteri. Jadi secara nasional yang menetapkan kuota itu adalah Kemdikbudristek. B. Sosialisasi program PPG dalam jabatan. Nah, sosialisasi ini dilakukan oleh Kemdikbud ke kepala-kepala dinas kabupaten kota provinsi dan kepala dinas kabupaten kota provinsi akan memberikan sosialisasi program PPG ini kepada semua guru yang ada di satuan pendidikan. Ini harus diperhatikan oleh teman-teman.
apabila nanti ada undangan ataupun ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi kepada teman-teman guru, supaya Anda hadir dalam sosialisasi itu. Karena disitulah nanti Anda mengetahui bagaimana cara memperoleh sertifikasi pendidik itu. C. Penerimaan mahasiswa program PPG dalam jabatan. Jadi penerimaan ini ada proses-prosesnya, teman-teman. Ada proses-prosesnya. Nah, ini saya katakan tadi masalah sosialisasi. Sosialisasi program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B tadi dilakukan untuk menginformasikan pelaksanaan program PPG dalam jabatan melalui media elektronik maupun non-elektronik. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berjenjang oleh, ini yang saya sampaikan tadi, oleh Kementerian melalui Direktorat Jenderal kepada Dinas Pendidikan. Nah, baru B, Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya, artinya kepada guru-guru, juga kepada kepala-kepala sekolah. Maka sebaiknya kalau ada sosialisasi tentang program PPG ini di tempat saudara, kabupaten kota saudara, sebaiknya harus hadir. Pasal 9, pendaftaran calon mahasiswa program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dilakukan dengan cara calon mahasiswa program PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIM PKB. Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan. Ini ada aplikasi SIM PKB ini, saya yakin teman-teman guru pasti sudah tahu ini. Dan karena ini biasa kalian di sini memasukkan sesuatu ataupun data-data untuk memperjuangkan nasib teman-teman guru. SIM PKB itu adalah Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. B. Mengunggah dokumen administrasi meliputi ijazah akademik, ini biasa ini. Jadi di-upload ke aplikasi itu. Surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan. Jadi surat keputusan pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS, sampai SK terakhir itu nanti di-upload di sistem SIM PKB. Saya akan perlu saya jelaskan kepada teman-teman guru bahwa di pasal 12 ini perlu kita pahami semua. Karena banyak teman-teman yang bertanya kenapa saya kenapa si anu itu didahulukan, saya dibelakangkan, saya jadi tidak masuk di dalam program PPG itu. Ini yang membuat teman-teman pahami pasal 12 ini. Saya baca, dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota, saya ulangi teman-teman, melebihi kuota yang ditetapkan. Nah, tadi kan saya jelaskan tadi bahwa yang menetapkan kuota itu adalah menteri. Tetapi yang lulus itu nanti untuk program PPG melebihi kuota yang ditetapkan oleh menteri, maka Direktur Jenderal, Dirjen, berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Nah, Bapak Dirjen juga berwenang, tetapi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam menetapkan itu, yaitu berdasarkan masa kerja. Jadi mungkin masa kerja siapa yang paling lama itu diprioritaskan. Usianya juga mungkin usia paling tua mana itu yang diprioritaskan. Baru urutan tahun lulus seleksi. Jadi contohnya katakanlah Anda lulus tahun 2020, tapi masih ada yang belum mengikuti PPG yang lulus tahun 2019, maka itu yang diprioritaskan. Itulah
yang dimaksud dengan urutan tahun lulus seleksi administrasi ini. Geografis ini kan ada yang 3T. Ada yang daerah tertinggal, terisolasi, terpencil, terdepan, dan lain-lain segala macam itu tentang geografis daerah-daerah khusus, maka ini akan diprioritaskan. Dan perolehan nilai. Ini perolehan nilai juga sangat mempengaruhi dirjen untuk menetapkan siapa sebenarnya yang duluan, siapa yang dibelakangkan. Jadi kalau ada nanti teman-teman, oh kenapa saya si A itu kok duluan, saya ini kan nilai saya tinggi, kok saya belakangan di PPG. Ini yang membuat pasal 12 ini berhak kementerian, dirjen, berhak menentukan prioritas siapa. Tetapi bukan semena-mena, tetapi ada kriteria-kriteria yang harus diikuti oleh dirjen untuk menentukan prioritas itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like, serta loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.